Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Hadirnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di matkul Pancasila yang bermateri Pancasila sebagai sistem etika. Dan untuk anggotanya yaitu pertama, yaitu saya sendiri, Raffi Paribaputra. Yang kedua, Nadia Elviani Arli. Yang ketiga, Yanarus Florensius Pani. Dan keempat, yaitu Renaldi Putra Marceltio. Baik, kita mulai. Untuk struktur PPT itu yang pertama itu satu, yaitu konsep dan urgensi. Yang kedua, alasannya diperlukan kajian. Yang ketiga, menggali sumber histori, sosiologi, dan politis. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Dan yang terakhir yaitu 5, mendeskripsikan esensi dan urgensi. 1. Konsep dan urgensi. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Bertens 1997, 4-6. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Sastra Prateja 2002-81. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Fronci menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembangan untuk berada 2001-7 misalnya. Nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Leslie menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan atau makna. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagai membentukkan identitas seorang sebagai pengenalian diri, pengidentifikasian diri, dan pembentukan diri. 4. Yaitu suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas perbedaan seorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Leslie 1999-23. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, yaitu masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara, seperti kasusnya penyebaran lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, yaitu kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedaran narkoba asal Australia Scavel Corby
Keenam, yaitu banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus penamaan papres yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadikan tuntunan atau sebagai guiding principle bagi warga negara untuk berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, 2. Alasan diperlukannya kajian. Alasan diperlukannya kajian. Nanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara. Negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi jika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. 2. Korupsi akan bersih-maharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan balasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, atau good and bad. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik, good, dan buruk, bad. Bam dalam Physiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. 3. Kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Apabila peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN, Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, RT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan lain-lain. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek hidup manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundfleck atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. 2. Sumber sosiologis.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pemburu. Bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi negara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Brunel sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Mailen 2011 487. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Brunel yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Marto Harjo, tahun 1993. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau mengandalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama,
Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama merupakan sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, polisi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Reformasi merupakan euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Lima, mendeskripsikan esensi dan urgensi. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila. Ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai normal dan moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan force untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa, tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antara manusia dan antar makhluk yang bersediakan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan. Solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara hingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring
pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Sekian, terima kasih. Baik, untuk sesi pemaparan materi saya cukup di sini dan kami buka untuk isi tanya jawab untuk para audien. Silakan. Silakan untuk Nazila. Baik, perkenalkan nama saya Nazila dari kelompok 6. Sebutkan 3 alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Para audien lainnya, ada yang ingin bertanya? Silakan untuk Witri Hafizah. Perkenalkan, nama saya Witi Hafizah dari kelompok 2. Apa peran Pancasila sebagai sistem etika terhadap tantangan zaman Orde Baru? Baik, terima kasih. Untuk para audien lainnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Kalau masih ada yang belum, saya persilakan kepada Nadia untuk menjawab pertanyaan dari audien Nazila. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nabila, yaitu sebutkan 3 alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi 3 alasannya yaitu pertama, dekadensi moral. Generasi muda menghadapi pluralitas nilai akibat globalisasi yang dapat menyebabkan kehilangan arah tanpa adanya pendidikan karakter berbasis Pancasila. Kedua, korupsi. Itu tanpa sistem etika, para penyelenggara negara tidak memiliki panduan normatif untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, rendahnya kesadaran pajak, yaitu sistem etika Pancasila dapat mengarahkan wajib pajak untuk sadar akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak demi pembangunan negara. Itulah jawabannya. Saudara Dibila, apakah sudah paham? Baik, sepertinya saudara Nazila sudah paham. Saya persilakan kepada Rieska. Apakah Anda ingin bertanya? Oke, saya akan perkenalkan, nama saya Rizka Sawazafira. Saya akan bertanya tentang apa pengertian etika secara etimologis dan apa kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem etika. Baik, terima kasih. Untuk para audien lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tersisa 1 pertanyaan.
Baik, untuk saudara Gladys silakan. Jelaskan urgensi sila keadilan sosial sebagai bagian dari sistem etika Pancasila. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizka, yaitu apa pengertian etika secara etimologis dan apa kaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Yaitu, secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, atau cara berpikir. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Dalam konteks Pancasila, sebagai sistem etika, etika menjadi acuan nilai yang norma untuk membedakan perilaku baik dan buruk, sehingga Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seperti jawabannya, apakah saudara Rizka sudah paham? Saya persilakan kepada saudara Pani untuk menjawab pertanyaan dari Witri Hafizah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Witri Hafizah. Apa peran Pancasila sebagai sistem etika terhadap tantangan zaman Orde Baru? Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika diwujudkan melalui penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, dan konsep manusia Indonesia utuhnya. Tantangan pada masa itu termasuk praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi NKK yang merugikan keadilan sosial. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian. Terima kasih atas jawaban dari saudara Pani. Saya silakan kepada saudara Renaldi untuk menjawab pertanyaan dari Gladys Audinta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gladys. Jelaskan urgensi sila kelima, sila keadilan sosial sebagai bagian dari sistem etika Pancasila. Yaitu, sila keadilan sosial merupakan perwujudan sistem etika yang tidak hanya menekankan kewajiban atau deontologis atau tujuan teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtual etis, keadilan sosial dalam Pancasila menuntut distribusi yang adil bagi semua warga negara, yang mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nardi sudah menjawab pertanyaan dari saudari Gladys. Baik, cukup sekian presentasi untuk hari ini. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.